Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sains Kelasku. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hereditas atau penurunan sifat. Saat kalian bercermin, pernahkah kalian berpikir untuk membandingkan wajah kalian dengan wajah orang tua kalian atau dengan wajah saudara kalian? Adakah kemiripan dengan ayah atau ibu? Bahkan mirip keduanya. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena ada faktor yang membawa atau diwariskan dari orang tua ke anaknya. Sifat yang diwariskan diantaranya sifat yang nampak dan sifat yang tidak nampak. Bahkan jenis penyakit tertentu yang ada pada diri kita adalah warisan atau turunan dari orang tua kita. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Ayah akan mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel telur atau ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada diri kita muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri dari senyawa kimia yang disebut dengan gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom yang terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut dengan kromosom diploid atau ditulis dengan 2N. Kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan, sehingga disebut kromosom yang haploid atau ditulis dengan N.
Ini adalah gambar kromosom yang sempurna atau lengkap, di mana pada kromosom ini terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut dengan sentromer dan lengan kromosom atau lokus, di mana pada lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Homozigot merupakan dua alel yang sama, terdapat dalam satu lokus, misalnya A besar atau A kecil. Heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar, A kecil. Alel ada yang bersifat menutupi alel lain atau disebut dengan dominan, dan yang tertutup alel lain disebut dengan resesif. Demikian penjelasan Ibu mengenai gen dan kromosom. Untuk video selanjutnya, kalian tunggu mengenai persilangan. Oke, bye. Wassalam.